Pernah kebayang nggak gimana ceritanya satu orang, cuma satu orang loh, bisa nentuin takdir sebuah bangsa? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah hidup orang itu. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Oke, untuk mulai, kita buka dengan sebuah teka-teki dulu ya. Sebuah paradoks yang anehnya justru jadi inti dari sejarah Indonesia. Ini bukan tebak-tebakan loh, ini kisah nyata yang luar biasa dari 3 tokoh paling berpengaruh di Indonesia yang semuanya, ya itu dia, berangkat dari titik yang sama persis. Coba dia lihat kontrasnya di sini, bener-bener tajam banget. Di satu sisi, ada Soekarno, si nasionalis yang jadi presiden pertama kita. Terus, ada Musso, pemimpin komunis yang nasibnya berakhir ditembak mati pas pemberontakan. Dan yang terakhir, Kartosuwiryo, tokoh Islamis yang dieksekusi karena dianggap makar. Jadi siapa sebenarnya sosok guru ini? Kok bisa sih dia ngajarin murid-murid yang super cerdas, tapi ideologinya bisa berseberangan sampai sebegitu bahayanya? Nah, buat ngerti ini semua, kita harus mundur dulu ke belakang. Cerita Cokro Aminoto ini unik. Awalnya itu bukan dari medan perjuangan, tapi justru dari posisi yang enak, yang nyaman banget. Dia lahir tahun 1882 dari keluarga bangsawan Jawa. Jadi masa depannya itu ya kelihatannya udah terjamin lah. Dia sebetulnya punya pilihan kan? Ada jalan aman yang udah disiapin buat dia. Tapi dia pilih jalan perjuangan. Setelah 3 tahun jadi pejabat kolonial, dia lepas itu semua. Dia pindah ke Surabaya, gabung sama gerakan nasionalis. Sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Nah, di Surabaya inilah Cokro Aminoto nemuin panggilannya. Dia gabung ke sebuah organisasi pedagang yang awalnya biasa aja. Terus, dia sulap organisasi itu jadi kekuatan politik masa pertama di Hindia Belanda. Dan disinilah kita bisa lihat kejeniusan strateginya. Coba perhatiin tahapannya. Pertama, dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang fokusnya cuma ekonomi. Lalu dia ubah jadi Sarekat Islam atau SI yang misinya diperluas ke politik dan agama. Terakhir, dia satukan semua cabang-cabang lokal itu di bawah satu komando, Sentral Sarekat Islam atau CSI, dengan dia sendiri sebagai ketuanya. Cerdas banget. Hasilnya? Luar biasa. Di bawah kepemimpinan dia organisasi ini meledak. Anggotanya mencapai, coba bayangin, 2,5 juta orang. Ini jadi gerakan politik masa pertama dan terbesar di Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi, namanya juga organisasi sebesar itu, makin besar gerakannya, makin kelihatan juga retak-retak ideologi di dalamnya. Nah, dari sinilah kita mulai nemuin jawaban dari teka-teki kita di awal tadi. Ini dia nih filosofi pegangan Cokro Aminoto. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Keren kan? Tapi, formula yang kedengarannya ideal ini ternyata bisa ditafsirkan macem-macem banget sama orang yang berbeda. Dan bener aja, gerakannya pecah jadi 2. Ada SI Putih yang dipimpin Cokro Aminoto sendiri, yang tetap megang ideologi Islam dan nasionalisme. Tapi di sisi lain ada SI Merah yang dipimpin oleh muridnya sendiri, Semaun. Mereka ini condong ke Marxisme dan perjuangan kelas. Dan akhirnya, ya mereka misahin diri buat gabung ke Partai Komunis. Jadi rumah kos Cokro Aminoto yang sering disebut rumah kos gagasan itu pada akhirnya menghasilkan perpecahan besar pertamanya. Poin pentingnya di sini adalah rumah tempat Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo belajar itu udah jadi kayak miniatur dari pertarungan ideologi yang bakal terjadi di masa depan Indonesia. Walaupun organisasinya pecah dan dia sendiri sempat ditangkap tahun 1921, pengaruh Cokro Aminoto itu tetap gede banget. Saking besarnya, dia sampai dapat julukan yang wah, luar biasa. Bahkan lawannya, pemerintah kolonial Belanda harus ngakuin kekuasaannya. Mereka menjuluki dia De Unchronic Koning van Java, atau Raja Jawa tanpa mahkota. Bayangin, dia itu pribumi pertama yang berani nolak buat nunduk di hadapan mereka. Tapi setelah Cokro Aminoto wafat di tahun 1934, benih-benih ideologi yang dia tanam itu tumbuh jadi pohon-pohon yang saling beradu, saling menghancurkan. Murid-murid yang dulu satu atap, satu guru, sekarang jadi musuh bebuyutan. Tragisnya, Presiden Soekarno sendiri yang akhirnya harus menyingkirkan kawan-kawan lamanya. Tahun 1948, pasukannya membunuh Musso dalam pemberontakan komunis. Lalu di tahun 1962, Soekarno juga yang menandatangani perintah eksekusi buat Kartosuwiryo. Ini semua akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup menantang. Jadi, warisan Cokro Aminoto itu sebenarnya apa? Apakah itu cetak biru buat sebuah bangsa yang bersatu dalam keragaman? Atau justru, rumah kosnya itu adalah kawah tempat lahirnya bibit-bibit perpecahan paling dalam dan paling keras dalam sejarah Indonesia? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.